Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Oke. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Senang sekali kita keluarga besar Infinity Ministry boleh bersukacita bersama malam ini merayakan ibadah Natal. Puji Tuhan. Dan sebetulnya agen-agen Infinity Ministry itu ada begitu banyak, tersebar di hampir semua provinsi. Saya kebetulan beberapa hari yang lalu ada di Sumba, bertemu dengan agen-agen Infinity di sana. Dan mereka bilang, aduh Pak, setiap kali kami lihat ada undangan fellowship Infinity Ministry, rasanya ingin sekali mau hadir, tapi apa daya, jarak yang begitu jauh. Termasuk saya kira ketika kita share ibadah Natal malam ini, pasti teman-teman agen Infinity di luar Bali pasti ingin sekali hadir. Tapi apa boleh dikata, kitalah yang memang dipilih Tuhan untuk ada di sini malam hari ini. Kita orang-orang spesial, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik, tema Natal kita malam ini adalah I'm coming soon. Puji Tuhan. Saudara, dress code kita malam ini warna merah. Merah itu identik dengan sukacita. Ya, kita bersukacita karena Yesus telah lahir ke dalam dunia dan menyediakan keselamatan bagi kita orang percaya. Ketika orang lain bahwa untuk selamat harus dengan usaha dan kerja keras, tapi bagi kita luar biasa bukan? Bahwa keselamatan itu sudah tersedia. Tinggal kita percaya, maka keselamatan itu menjadi bagian kita. Itu sebabnya Natal selalu identik dengan sukacita. Bahkan kita bersyukur karena saya suka bilang bahwa kelahiran Tuhan Yesus adalah satu-satunya kelahiran yang sebelum kelahirannya itu sudah dinubuatkan. Ratusan tahun sebelumnya, bahkan ribuan tahun sebelumnya. Saya kira hanya kelahiran Tuhan Yesus yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Ya, saudara, misalnya di sini ada Pendeta Yosia. Beliau orang penting, khususnya di GPD Abdiel gitu ya. Tapi meskipun beliau orang penting, tapi saya kira kelahirannya tidak dinubuatkan sebelumnya. Atau mungkin ada yang menubuatkan sebelumnya, Pak? Rasa-rasanya belum ya. Dan tidak ada. Saya kira tidak ada seorang pun yang menubuatkan kelahiran saya. Karena memang saya orang biasa. Cuman ada satu kelahiran yang kelahirannya dinubuatkan ratusan tahun bahkan ribuan tahun sebelumnya, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Kenapa kelahirannya sudah dinubuatkan sebelumnya? Ya, karena memang Dia Tuhan yang jadi manusia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Langsung saja mari kita lihat bersama-sama ayat pokok dari tema Natal kita malam ini, I'm coming soon. Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-11. Di belakang suara saya terdengar? Oke, puji Tuhan, ada orang-orang hebat di belakang sana. Wahyu pasal 3 ayat 11, firman Tuhan, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Saudara, saya sangat percaya dengan firman Tuhan. Dan kalau firman Tuhan menulis, Aku datang segera, itu pasti akan terjadi dan segera akan terjadi. Memang tentu kita tidak tahu hari, tanggal, dan tahun kedatangan Kristus kembali. Tetapi yang jelas Dia akan datang kembali dan saya kira itu sebuah kepastian. Kelahirannya itu sebuah kepastian dan sudah terjadi. Kematiannya juga kepastian dan sudah terjadi. Kebangkitannya dari kematian juga setelah 3 hari dikubur sudah terjadi dan itu kepastian. Dan setelah Yesus bangkit 40 hari kemudian Yesus naik ke sorga. Dia melawan hukum alam
naik ke sorga tanpa ada sayap. Ada orang yang bisa terbang, tapi itu cuma di film, Superman namanya, yang celana dalamnya di luar. Tapi Yesus sungguh-sungguh naik ke sorga, dan itu fakta. Jadi saya kira kalau kelahiran Yesus sebuah kepastian, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya itu pasti. Begitupun dengan kedatangannya kembali, itu sebuah kepastian. Saudara suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, dia akan segera datang. Haleluya. Perhatikan, dikatakan begini, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Apa kira-kira makna dan arti dari pernyataan ini? Aku datang segera. Bapak Ibu, saya pelajari kata segera di situ dalam bahasa asli menggunakan kata taku, ya, T-A-C-H-U, taku. Nah, taku itu selain artinya segera, taku itu juga sebetulnya artinya seketika, atau bisa juga berarti sewaktu-waktu, atau bisa juga berarti tiba-tiba. Jadi sebetulnya begini Bapak Ibu, bahwa kedatangan Kristus kembali itu sebetulnya bukan masalah timing, bukan masalah waktu maksud saya. Bukan bicara tentang hari apa, minggu apa, tanggal berapa, dan tahun berapa, bukan. Tapi dengar baik, kedatangan Kristus kembali, sebagaimana pernyataan ini, I'm coming soon, itu sebetulnya berhubungan dengan situasi atau keadaan, ya. Jadi sekali lagi, itu sebabnya kita di kalangan hamba-hamba Tuhan, kalau ada pendeta atau hamba Tuhan atau gembala yang menyebut kedatangan Kristus itu bicara tahun, itu pasti kita bisa langsung judge itu pasti tidak benar. Ya. Kenapa? Karena memang kedatangan Kristus kembali sekali lagi bukan masalah hari, tanggal, dan tahun, tapi masalah situasi, masalah kondisi, masalah keadaan. Ya. Dan itulah sebetulnya yang dijelaskan oleh Kisah Rasul pasal 3 ayat 21, dikatakan begini di situ. Kisah 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi lihat bahwa kedatangan Kristus kembali itu sekali lagi bukan masalah waktu, tapi masalah keadaan. Keadaannya seperti apa? Kisah 3 ayat 21 bilang, kalau sudah terjadi pemulihan segala sesuatu. Dan ini sejalan dengan apa yang menjadi ayat emas dari Infinity Ministry, Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Jadi bicara kondisi atau keadaan. Keadaan yang bagaimana yang akan membuat Yesus datang kembali ketika Injil sudah diberitakan ke segala bangsa. Kemudian saudara, kenapa kedatangan Kristus kembali tidak berhubungan dengan waktu? Karena dengar baik, Yesus mau kita waspada dan berjaga-jaga setiap waktu. Itu dia. Jadi dia cuma bilang, aku datang segera. Tapi tidak diberitahukan kapan. Supaya apa? Supaya setiap waktu saya dan saudara berjaga-jaga. Supaya setiap waktu saya dan saudara siap sedia. Jangan pernah lengah sedetik pun di dalam menanti kedatangan Kristus. Alasan yang lainnya, kenapa kedatangan Kristus bukan masalah waktu dan dia tidak memberitahukan kapan dia datang kembali. Cuma bilang aku datang segera. Kenapa? Karena memang itu menurut saya jauh lebih baik. Coba saudara bayangkan, kalau misalnya kedatangan Kristus kembali, dia sudah kasih tahu hari, tanggal, bulan, dan tahun, pada itu pasti terjadi kekacauan. Kalau misalnya masih lama, oh kita masih bisa santai-santai. Tapi kalau misalnya sudah dekat, juga akan terjadi yang saya sebut pertobatan yang semu.
Cuman karena kita tahu bahwa Yesus sudah akan segera datang, karena sudah kasih tahu tanggal dan jamnya serta tahunnya, kita bertobat. Itu pertobatan yang semu. Makanya ada lagu bilang begini, andai ku tahu kapan tiba ajalku, izinkan aku mengucap kata tobat padamu. Ini pertobatan semu. Cuman bertobat kalau semua mati. Pertobatan itu harus setiap hari. Katakan amin. Jadi memang adalah lebih baik bagi kita. Yesus cuma bilang aku datang segera. Dia tidak kasih tahu hari, tanggal, bulan, jam dan tahun, supaya kita selalu siap sedia, dan supaya itu jauh lebih baik buat kita, karena pertobatan kita adalah pertobatan yang sejati. Ya. Nah, saudara, kemudian kita kembali kepada ayat mas dari Wahyu pasal 3 ayat 11, dikatakan, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi Yesus hanya memberikan gambaran, aku datang segera. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Nah, ayat itu bilang, peganglah apa yang ada padamu. Nah, kita semua tahu bahwa secara konteks, statement ini atau pernyataan ini atau ayat ini, sekali lagi secara konteks ditujukan kepada jemaat Philadelphia. Lalu kalau ada kalimat yang mengatakan, peganglah apa yang ada padamu, tentu itu tentu berhubungan erat dengan situasi dan kondisi dari jemaat Philadelphia ketika itu. Sehingga Tuhan bilang, peganglah apa yang ada padamu. Nah, mari kita lihat apa yang ada pada jemaat Philadelphia pada waktu itu, yang Tuhan bilang pegang, yang Tuhan bilang pertahankan, yang Tuhan bilang jaga. Apa itu, saudara? Saya punya beberapa hal mengenai itu. Coba saudara lihat di Wahyu pasal 3 ayat 8. Wahyu pasal 3 ayat 8 dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Yang pertama, saudara, ternyata jemaat ini, jemaat Philadelphia adalah jemaat yang rajin. Coba semua bilang rajin. Itu sebabnya Tuhan bilang, ya, aku tahu segala pekerjaan. Wow, berarti jemaat ini jemaat yang giat. Jemaat ini jemaat yang aktif. Jemaat ini jemaat yang rajin. Dan rupanya keaktifan mereka, kerajinan mereka, Tuhan tahu. Haleluya, haleluya. Begitupun saya percaya, kalau kita hamba-hamba Tuhan giat melayani, rajin melayani, Tuhan tahu. Meskipun mungkin kadang-kala ada orang yang mengabaikan kerajinan kita. Bahkan mungkin ada orang yang tidak menghargai kerajinan kita. Orang mungkin tutup mata dengan keaktifan kita melayani Tuhan. Tapi sebagaimana pernyataan kepada jemaat Philadelphia, aku tahu semua pekerjaan. Jadi ada Tuhan yang memonitor pergerakan kita. Meskipun mungkin orang lain tidak tahu, tapi ada Tuhan yang tahu kalau kita giat. Haleluya. Jadi saudara, jemaat ini adalah jemaat yang rajin. Tentu saja rajin ibadah, doa, rajin menginjil, termasuk mungkin juga rajin cari orang damai. Seperti agen-agen IM. Wow, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kalau saya lihat, soalnya ada yang bolong-bolong. Wow, mantap. Rajin. Ya, dan itulah yang Yesus maksudkan. Pegang apa yang ada padamu. Jangan kasih kendor, Bapak Ibu. Gaspol. Kita berpacu dengan waktu. Bahwa kedatangan Kristus saya percaya tidak lama lagi.
Meskipun itu tadi saya sudah sampaikan, ternyata sesungguhnya tidak berhubungan dengan waktu. Tapi keadaan itu sedang terkondisikan bahwa Yesus akan segera datang. Termasuk kalau kita lihat fenomena-fenomena. Fenomena alam, fenomena sosial, dan berbagai fenomena-fenomena yang mengindikasikan bahwa memang sudah tidak lama lagi Yesus datang. Dan lagi datang untuk jemput kita orang-orang yang setiawan. Mari kita giat, mari kita rajin. Sebab itu pesan Tuhan Yesus kepada jemaat Filipi. Udah kayak dolar ya, sering naik turun begitu ya. Nah, jadi jemaat ini jemaat yang suka melakukan firman. Dan itu yang Tuhan bilang, pegang itu atau pertahankan itu, atau bisa juga berarti jaga baik-baik itu. Haleluya, karena itu modal besar kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena firman Allah berkata, kalau kita cuma mendengar firman dan tidak melakukan, di Petrus dituliskan kita itu menjadi penipu-penipu. Kita kan paling mengecam orang yang suka tipu. Tapi kita tidak sadar, kalau kita cuma dengar firman dan tidak melakukannya, itu sama dengan kita menipu diri kita sendiri. Dan juga ternyata menipu. Jadi, apa pesan kepada jemaat Philadelphia? Mari kita jadi perhatian malam hari ini. Pertahankan, jaga baik-baik penurutan kita akan firman Tuhan. Haleluya. Meskipun memang seringkali ada hal-hal yang rasa-rasanya sulit. Tetapi kalau kita mau belajar tunduk sama seperti Maria, saya percaya akan ada apresiasi-apresiasi dari Tuhan. Amin. Saudara, waktu malaikat mengunjungi nona-nona atau gadis bernama Maria, malaikat itu menyampaikan sebuah berita yang tentu saja bagi Maria ketika itu bagaikan petir di siang bolong. Bagaimana tidak? Maria seorang gadis perawan, belum pernah tidur dengan laki-laki. Tiba-tiba ada pesan malaikat bilang, Maria, kamu akan mengandung. Ini kan berita yang sangat menggoncangkan jiwanya. Bagaimana tidak? Dia wanita baik-baik. Dia wanita yang belum pernah tidur dengan laki-laki. Dia perawan suci. Tapi tiba-tiba hamil. Tentu saja dia tahu segala konsekuensinya. Dia bisa dimarah sama keluarganya. Bisa diputus oleh pacarnya yang sangat dia kasihi Yusuf. Dan ada banyak lagi konsekuensi-konsekuensi yang akan dialami oleh Maria ketika dia hamil. Bahkan ketika dia dengar dan dia tahu dia hamil, itu ada pergolakan yang begitu kuat di hatinya Maria, bukan? Dia berpikir begini, saya mau kasih tahu Yusuf enggak ya? Kalau saya kasih tahu Yusuf, pasti dia marah. Dia susah untuk terima. Tapi kalau saya tidak kasih tahu, sementara semakin hari perut saya semakin besar, tambah rusak lagi. Itu kan sebuah dilematis bagi seorang gadis. Tidak mudah untuk memutuskan pilihan ini, kasih tahu atau tidak. Meskipun pada akhirnya Maria memilih untuk memberitahukan itu kepada pacarnya Yusuf. Dan benar saja saudara, ketika Maria memberitahukan kepada pacarnya Yusuf bahwa dia hamil, Yusuf tidak terima. Yusuf sangat tidak terima. Yusuf merasa dikhianati. Dan saya kira Yusuf sakit hati. Yusuf tergoncang. Itu sebabnya Matius mencatat ketika Yusuf pulang dan saking bergejolaknya hatinya, dia ketiduran. Dan waktu dia tertidur, Tuhan perintahkan malaikat pergi kasih tahu Yusuf, jangan coba-coba putuskan hubungannya dengan Maria. Lihat bagaimana para malaikat itu begitu sibuk, ya, naik turun surga dan bumi untuk mengawal kelahiran Yesus.
Karena kalau saja Yusuf putuskan hubungannya dengan Maria, lalu Yesus tidak ada benang merah dengan suku Yehuda, itu berarti ada banyak nubuatan yang salah. Bahkan jangankan banyak, menurut saya satu aja ayat nubuat yang salah, itu kita ragukan semua kebenaran Alkitab. Itu sebabnya malaikat begitu mengawal kelahiran Yesus. Sehingga malaikat datang kepada Yusuf dan bilang, Yusuf, jangan takut mengambil Maria. Sebab dia memang hamil, tapi bukan karena tidur dengan laki-laki, tapi dari Roh Kudus. Tapi poin saya adalah ketika malaikat memberitahukan hal itu kepada Maria, Maria tidak berontak, Maria tidak protes. Yang Maria bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu. Terjadilah kepadaku sesuai dengan kehendak. Ini orang yang nurut firman. Meskipun mungkin kadangkala tidak enak untuk daging kita, tidak enak untuk ego kita, tapi malam hari ini kita kembali kepada firman. Biarlah semua kita menundukkan diri kepada firman. Biarlah firman yang jadi otoritas tertinggi bagi kita. Mungkin ada orang yang, mohon maaf, tidak layak kita kasihi, tapi demi firman mari kita mengasihi. Mungkin ada orang yang bahkan tidak layak orang hormati karena mungkin perbuatan-perbuatannya, tapi demi firman mari kita menundukkan diri kepada firman. Firman menjadi otoritas kita, dan supaya kita didapati pelaku-pelaku firman. Inilah yang Tuhan bilang, pegang yang ada padamu jemaat Philadelphia. Jangan lepaskan, jangan engkau abaikan. Engkau menurut firman dan pertahankannya. Haleluya. Yang ketiga, dari jemaat Philadelphia ini, masih di ayat 10, Wahyu pasal 3 ayat 10 dikatakan begini. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Yang ketiga, jemaat ini dikatakan tekun menantikan Aku, kata Tuhan. Coba semua bilang menanti. Saudara, menanti di situ ada unsur rindu. Dan rindu ada unsur cinta di situ. Kalau saya pergi, pasti istri saya merindukan kepulangan saya karena dia mencintai saya. Jadi itulah sesungguhnya ekspresi kasih kita kepada Tuhan ketika kita menantikan kedatangannya kembali. Ada banyak orang yang karena mungkin fasilitasnya sudah terpenuhi, dia sudah menikmati kemewahan dunia, sehingga tidak ada kerinduan lagi untuk menikmati dan menanti kedatangan Kristus kembali. Bukan itu ciri orang yang mencintai Kristus. Bukan itu ciri orang yang mengasihi Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus, pasti kita akan terus menantikan kedatangan. Sama seperti orang tua-tua dulu, mereka sungguh-sungguh menantikan Tuhan, sehingga banyak lagu-lagu yang tercipta menggambarkan dan mengekspresikan kecintaan kepada kedatangan Kristus kembali. Makanya ada lagu, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini, sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu, hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhan. Ini ciri ekspresi dari orang-orang yang mencintai Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh jemaat Philadelphia. Dan inilah yang dimaksudkan Tuhan, pegang apa yang ada padamu. Amin. Haleluya. Lalu saudara, bagian terakhir, hasil akhirnya saudara, kalau kita pegang apa yang ada pada kita, yang tadi bicara tentang giat melayani, giat bersaksi, giat cari jiwa. Kemudian yang kedua, menundukkan diri kepada firman, melakukan firman dengan setia. Dan yang ketiga, tekun menantikan Tuhan. Maka kita kembali kepada ayat 11 dari Wahyu pasal 3 dikatakan,
supaya tidak seorang pun, apa saudara? Halo? Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kalau kita mengikuti konstruksi ayat ini, berarti ada peluang mahkota hilang. Kalau kita mengikuti ayat ini, berarti ada peluang kita tidak dapat upah. Karena mahkota juga bisa dimaknai upah. Jadi bagaimana caranya supaya kita betul-betul mendapatkan mahkota? Pegang apa yang ada padamu. Giat di hari-hari ini. Lakukan firman. Dan tekun nantikan Tuhan. Maka mahkota kehidupan tersedia bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Saya rindu kita naikkan pujian tadi. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Haleluya. Sungguh tidak lama foto apa